Match ke-19 kembali lagi mempertemukan Persik Kediri dengan Persikabo Bogor yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 14 Januari, kick off pada pukul 15.15 sore, dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Seperti biasa, saya akan mempreview terlebih dahulu data yang dimiliki dari Persik Kediri dan Persikabo Bogor, karena saya akan memprediksi skor itu berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Persik maupun Persikabo Bogor. Dan kalian juga jangan skip video ini hingga akhir, karena saya akan memberikan informasi juga kepada kalian seputar Persik Kediri dan Persikabo Bogor. Dan tentunya kalian juga harus mengerti di kesimpulan akhirnya nanti kenapa tim ini lebih diunggulkan atau tim ini yang sedikit kurang diunggulkan. Jadi kalian juga sama-sama menyimak ya. Jadi tahu prediksi skornya kenapa hasilnya akan seperti ini. Dan kembali lagi juga bahwa tidak ada pertandingan sepak bola yang bisa diprediksi. Dan di sini saya hanya memprediksi itu berdasarkan dari data, karena data itu bersifat real dan fakta. Jadi belum tentu 100% pasti benar di prediksi skor ini ya. Oke, kita langsung saja bahas dari data klasemen dan segmen peringkat kedua tim ini. Persik Kediri itu berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 18 poin, dan Persikabo Bogor di peringkat 13 dengan 19 poin. Artinya bahwa Persik dan Persikabo sama-sama berada di tim segmen papan bawah Liga Indonesia. Maka dari itu saya akan memberikan previewnya itu berdasarkan dari standar tim segmen papan bawah. Itu ya. Oke, kita langsung aja bahas dari Persik Kediri. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-14 dari 18 pertandingan, berhasil mencetak 4 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Berhasil mencetak 19 gol dan kemasukan 24. Jadi agregat golnya -5 dan poinnya 18. Langsung saja kita bahas statistik untuk lini depan berdasarkan dari match keseluruhannya ya, 18 match. Kita lihat di sini datanya. Persik Kediri dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 19 gol dengan persentase rata-ratanya 1,06%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Jadi kita lihat bahwa standar dari tim segmen papan bawah itu di angka 1,2. Standar minimal ya, minimal untuk power mencetak gol. Tapi di sini Persik Kediri di bawah dari 1,2. Artinya bahwa Persik Kediri untuk mencetak 1 gol itu masih kesimpulannya masih kesusahan. Jadi masih bergulit di masalah power mencetak 1 gol. Bukan power mencetak gol, karena kalau di 1,2 itu artinya standarnya gitu ya, itu sudah punya power mencetak 1 gol dan levelnya akan ke power mencetak gol. Tapi kalau Persik Kediri ini masih di bawah dari 1,2, artinya untuk mencetak 1 gol saja itu masih sedikit kesusahan. Karena kalau kita rata-rata di sini 1,0%, berarti dari 18 pertandingan itu sudah pasti Persik Kediri mencetak 1 gol, itu sudah pasti. Kalau mau dirata-rata ya artinya. Tapi sisanya 0,06 menandakan bahwa Persik Kediri untuk mencetak 2 gol saja sangat jarang ini, karena 0,06. Berbeda kalau 1,2, artinya Persik Kediri misalkan gitu ya, di standarnya saya kan 1,2. Itu artinya bahwa setiap tim sudah pasti mencetak 1 gol, tapi sisanya 0,25 lah katakan. Itu menandakan bahwa tim tersebut juga sering mencetak 2 gol lebih. Bahkan bisa 3, sering jarang-jarangnya 3 gitu. Tapi ini Persik Kediri masih di bawah dari 1,2, artinya untuk mencetak 1 gol itu masih sedikit kesusahan ya, atau masih bergulit di masalah mencetak gol. Tapi nanti kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah ada peningkatan untuk lini depan dari Persik Kediri. Nanti kita bahas. Lalu kita langsung bahas lini belakang dari Persik Kediri. Persik Kediri dari 18 pertandingan itu kemasukan 24 gol dengan persentase rata-ratanya 1,33%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3 ya. Kita langsung bahas saja bahwa kembali lagi standar maksimum yang harusnya dimiliki oleh tim segmen papan bawah ya untuk lini belakang yaitu 1,00%. Dan ini Persik Kediri kembali lagi sudah melebihi dari 1,00%.
Artinya bahwa Persik Kediri itu di sektor lini belakangnya sangat kurang baik. Ini secara keseluruhannya. Itu sangat kurang baik karena sudah melebihi dari 1,00%. Dan ini ya, persentase seperti ini menandakan artinya bahwa Persik Kediri sudah pasti kemasukan 1 gol rata-ratanya per laga. Dan sisanya 0,33 menandakan Persik Kediri juga sering kemasukan 2, bahkan jarang-jarangnya 3 kemasukan golnya. Ini presentasenya harusnya kebalik ya. Yang lini depan dan lini belakangnya ya lebih bagusnya kebalik. Tapi ini faktanya seperti ini bahwa lini belakang dari Persik Kediri masih kurang baik. Nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persik Kediri ada peningkatan, karena ini presentasenya lumayan tinggi, jadi bagusnya presentasenya menurun di sektor belakangnya. Ayo kita sama-sama lihat 3 pertandingan terakhir Persik Kediri. Persik Kediri kemarin imbang 1-1 atas Borneo, lalu kalah 0-1 dari Persib, lalu menang 2-0 dari Barito Putra. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 2 dengan persentase mencetak gol 1,00% dan persentase kemasukan golnya 0,66%. Jadi kita lihat bahwa di masalah lini depan ya, ini dengan persentase seperti ini memang Persik Kediri di lini depannya kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan ini tetap sama ya, tidak ada peningkatan, tetap untuk mencetak 1 gol ya masih di situ powernya gitu ya. Jadi ini kan terbukti bahwa hanya 3 gol saja di 3 pertandingan. Jadi di rata-rata sudah pasti hanya mencetak 1 gol. Dan memang boleh digarisbawahi ini memang ketemu Persib ya kemarin ya, kalah 0-1. Itu kalian yang simpulkan sendiri. Karena kalau saya berdasarkan dari data ya faktanya bahwa Persik Kediri di lini depannya tidak ada kenaikan. Tetap masih di power mencetak golnya ini masih minim. Ini ya datanya. Dan lini belakangnya itu hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%. Artinya di lini belakang Persik Kediri itu ada presentasi yang menurun dan grafik yang naik. Jadi cukup bagus untuk Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir, bahwa kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi yang saya bilang sangat kurang baik, justru di 3 pertandingan terakhir itu terlihat bahwa Persik Kediri di lini belakangnya ada peningkatan, ada grafik yang naik. Karena presentasenya menurun, dan di sektor pertahanan presentasi menurun itu bagus. Ini sudah dibuktikan. Dan memang saya juga ada info tambahan ya untuk kalian. Di 5 pertandingan terakhir, itu Persik Kediri hanya kemasukan 2. Yaitu dari Borneo dan Persib Bandung saja, ini datanya. Jadi memang sangat luar biasa untuk Persik Kediri. Di 5 pertandingan terakhir jelas ada progres yang bagus di lini belakangnya. Jadi ini harus dipertahankan ya, karena sudah bagus, tinggal lini depannya aja yang power mencetak golnya harus lebih lagi. Karena kan ini boleh disimpulkan bahwa Persik Kediri di lini belakangnya sudah meningkat ya, sudah bagus. Tapi kalau nggak didukung dari lini depannya yang mencetak golnya nanti bisa banyak gitu ya, powernya lebih gitu, ya mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi. Tapi kalau kita berbicara dari data ya ini kita bandingkan gitu ya, dari 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir, jelas Persib Bandung di lini belakangnya ada perkembangan yang sangat bagus, grafik yang naik. Tapi di lini depannya masih tetap bergulit di masalah mencetak gol. Itu kesimpulan dari Persik Kediri. Ya. Lanjut kita langsung bahas untuk Persikabo Bogor yang boleh dibilang ini sebagai tim tamu walaupun bermainnya netral di Bali ya. Kita langsung bahas saja untuk Persikabo Bogor. Persikabo Bogor sekarang berada di peringkat ke-13 dari 18 pertandingan, berhasil mencetak 4 kemenangan, 7 hasil imbang dan 7 kekalahan. Berhasil mencetak 28 gol dan kemasukan 23. Jadi agregat golnya plus 5 dan poinnya 19. Kita langsung bahas saja dari sektor lini depan Persikabo Bogor. Persikabo Bogor dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 28 gol. Dengan persentase rata-ratanya 1,56% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 5-0. Kita lihat persentase di sini bahwa di segmen papan bawah saya berikan standar tadi 1,2 dan ini Persikabo Bogor sudah melebihi dari 1,2. Bahkan kalau saya ikutkan ke standarnya tim segmen papan atas, Persikabo Bogor itu
kan kalau di segmen papan atas saya berikan standar 1,5 dan ini Persikabo Bogor juga sudah pas di 1,5. Artinya bahwa lini depan dari Persikabo Bogor di 18 pertandingan secara keseluruhan ini sangat luar biasa. Dan memang boleh dibilang Persikabo Bogor ini nomor 2 ya pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Di mana nomor satunya ada Persebaya Surabaya dengan perolehan 35 gol ya untuk Persebaya dan Persikabo 28. Jadi sangat luar biasa untuk sektor lini depan dari Persikabo Bogor. Sangat bagus di pertandingan keseluruhannya dan nanti kita lihat ya karena ini power mencetak kemenangannya sudah bagus. Levelnya Persikabo Bogor ini sekarang sudah ke power mencetak kemenangan, bukan power mencetak gol lagi. Kalau di atas 1,2 itu menandakan bahwa Persikabo Bogor untuk masalah mencetak gol ini sudah tidak ada masalah. Pemain-pemain yang bisa mencetak gol itu banyak, aman. Dan ini sudah ke power mencetak kemenangan untuk Persikabo Bogor. Tapi kenapa hasilnya kok tetap di segmen papan bawah? Nah ini kita langsung bahas statistik lini belakang dari Persikabo Bogor. Persikabo Bogor dari 18 pertandingan itu kemasukan 23 dengan persentase rata-ratanya 1,28% dan rekor kekalahan terbesarnya 1-3. Jadi kita lihat langsung bahwa standar yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah itu 1,00% ya. Batas maksimum untuk lini pertahanan di tim segmen papan bawah. Dan ini Persikabo Bogor sudah di atas dari 1,00%, yaitu 1,28%. Nah, di sini jelas pertahanan dari Persikabo Bogor itu kurang baik ya. Walaupun memang hanya selisih 0,2 ya, tapi itu sudah termasuk banyak. Dan ini harus bisa cepat dievaluasi karena kita tahu bahwa lini depan dari Persikabo Bogor tadi sangat luar biasa, tapi di sektor lini belakangnya ini kurang baik. Ya, jadi alangkah bagusnya kalau presentasinya diturunkan lagi dan grafiknya dinaikkan untuk sektor pertahanannya, itu pasti akan lebih berbahaya lagi untuk Persikabo Bogor. Ya, dan ini sudah di atas dari 1,00%, jadi sangat kurang baik boleh dibilang ya kesimpulannya. Tapi kita juga harus lihat nanti di 3 pertandingan terakhirnya Persikabo Bogor bagaimana. Yuk kita sama-sama melihat untuk 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor. Persikabo Bogor kemarin kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya, lalu imbang 0-0 lawan Arema, dan sebelumnya lagi menang 5-0 atas Persiraja Banda Aceh. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persikabo Bogor berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 2,33%, dan persentase kemasukannya 1,00%. Langsung kita bahas saja bahwa lini depan dari Persikabo Bogor, jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, ini ada peningkatan ya, ada peningkatan. Karena persentasenya ini sudah 2,33%. Artinya Persikabo terus membuktikan bahwa masalah power mencetak gol itu benar-benar sudah mantap. Dan memang power mencetak kemenangannya sudah didapatkan oleh Persikabo Bogor. Ini ya dengan lini depan yang persentasenya sangat tinggi 2,33%, itu sangat bagus untuk Persikabo Bogor. Dibuktikan dari 3 pertandingan terakhir dari 18 pertandingan secara keseluruhan. Dan lini belakangnya itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya bahwa memang di sini Persikabo Bogor di lini belakangnya memang ada grafik yang naik ya, walaupun nggak terlalu signifikan banget. Tapi kalau kita berbicara dari data, ini ada grafik yang bagus walaupun masih kemasukan ya, kalau boleh dirata-rata kan 3 dibagi 3 itu 1,00% ya, jadi sudah pasti kemasukan 1 lah kalau dirata-rata. Jadi memang ada progres yang sedikit bagus untuk lini pertahanan dari Persikabo Bogor, dan memang kita lihat dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi kan di angka 1,2 ya, 1,2 sekian. Tapi ini di 3 pertandingan terakhir memang ada grafik yang sedikit bagus ya. Ada kenaikan karena kita juga tahu lawan Arema tanpa kemasukan dan lawan Persiraja Banda Aceh juga clean sheet tanpa kemasukan. Jadi memang 3 gol ini dicetak hanya lawan Persebaya Surabaya dan 2 pertandingan lainnya clean sheet. Artinya bahwa di garis bawahi Persikabo Bogor di lini belakangnya sebenarnya ada peningkatan yang bagus secara grafik. Walaupun memang nggak terlalu signifikan banget, perlu dibuktikan lagi setiap match ke depannya nanti gitu. Apalagi lawan Persik Kediri nanti bagaimana lini belakangnya.
karena akan memperbaiki terus data dari setiap tim lah, setiap pertandingan itu. Tapi sejauh ini Persikabo ada progres yang bagus untuk lini pertahanannya, walaupun belum terlihat sangat menurun drastis ya persentasenya atau grafik yang naik secara drastis, tapi ada progres. Tinggal kita lihat di match selanjutnya apakah bisa menjaga konsistensi dari lini belakangnya agar juga presentasinya menurun ya, karena masih terlalu tinggi di sektor lini belakang, dan kalau di sektor pertahanan presentasinya tinggi kan kurang bagus, harusnya lebih menurun, tapi grafiknya juga harus naik. Jadi kesimpulannya bahwa Persikabo Bogor di sektor lini depannya sudah sangat mantap, selalu dibuktikan di 3 pertandingan terakhir pun juga, dan di sektor lini belakangnya memang ada grafik yang naik dan ada progres yang bagus di sektor lini belakangnya dari Persikabo Bogor. Jadi saya sudah mempreview untuk Persik Kediri dan Persikabo Bogor, dan sekarang kita saatnya untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau sedikit kurang diunggulkan. Kita langsung bahas dari masalah data klasemen dan peringkat klasemennya ya, segmen klasemennya. Persik Kediri berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 18 poin, dan Persikabo Bogor berada di peringkat ke-13 dengan memperoleh 19 poin. Artinya bahwa kedua tim ini perbedaannya hanya 1 poin saja ya perbedaannya. Artinya bahwa tidak ada perbedaan yang cukup jauh. Jadi masalah peringkat klasemen itu seimbang, sama-sama juga di segmen papan bawah ya, jadi juga sama-sama seimbang di masalah segmen klasemennya, dan hanya perbedaannya 1 poin saja. Jadi untuk masalah data klasemen dan juga segmen status timnya itu sama-sama seimbang ya, tidak ada yang diunggulkan atau tidak ada yang kurang diunggulkan, jadi sama-sama seimbang. Lalu kita bahas juga untuk sektor lini depan dari kedua tim. Jika Persik Kediri dari 18 pertandingan secara keseluruhan itu berhasil mencetak 19 gol dengan persentase 1,06%, dan Persikabo Bogor dari 18 pertandingan itu berhasil mencetak 28 gol dengan persentase 1,56%. Jadi artinya bahwa di 18 pertandingan secara keseluruhan itu Persikabo Bogor jelas lebih baik di masalah lini depannya, karena Persik Kediri tadi kan kesimpulannya untuk mencetak 1 gol aja masih sedikit kesusahan ya, atau power mencetak golnya masih sedikit minim. Tapi kalau Persikabo Bogor ini di masalah sektor lini depannya sudah berbicara ke power mencetak kemenangan, bukan power mencetak gol lagi, tapi power mencetak kemenangan. Maka dari itu dari 18 pertandingan secara keseluruhan Persikabo Bogor yang lebih jelas diunggulkan ya, karena sudah berbeda level juga. Kalau Persik Kediri tadi masih bergulit di masalah power mencetak gol, tapi kalau Persikabo sudah bergulit di masalah power mencetak kemenangan. Lalu kita lihat 3 pertandingan terakhir. Jika Persik Kediri dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%, dan Persikabo Bogor berhasil mencetak 7 gol dengan persentase 2,33%. Jadi artinya jelas Persikabo Bogor kembali lagi yang diunggulkan di 3 pertandingan terakhir, karena terlihat selalu naik juga ya, power mencetak golnya sangat luar biasa, dan Persik Kediri tetap tidak ada peningkatan, tetap sama bahwa masih bergulit di masalah power mencetak gol. Jadi di 3 pertandingan terakhir Persikabo Bogor yang lebih diunggulkan. Jadi kesimpulannya baik dari 18 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir di lini depannya jatuh kepada Persikabo Bogor. Lalu kita lihat sektor lini belakang dari kedua tim ini bagaimana. Persik Kediri dari 18 pertandingan itu kemasukan 24 gol dengan persentase rata-rata kemasukannya 1,33%. Dan Persikabo Bogor dari 18 pertandingan itu kemasukan 23 dengan persentase kemasukannya 1,28% ya. Jadi di sini kita lihat perbedaannya hanya 1 gol saja kemasukannya, jika Persik 24 dan Persikabo 23 ya. Jadi artinya dari 18 pertandingan secara keseluruhan baik Persikabo Bogor dan Persik Kediri sama-sama seimbang ya, sama-sama masih kurang baik di 18 pertandingan secara keseluruhan. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri itu kemasukan 2 ya dengan persentase 0,66%, dan Persikabo Bogor itu kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya kembali lagi ini hanya selisih 1 gol, walaupun memang
Persik Kediri tadi saya bilang ada progres yang bagus di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persikabo Bogor di 5 pertandingan terakhir itu kemasukan 6 gol. Jadi boleh dibilang kalau kita ambil dari 3 pertandingan terakhir sesuai dari kesimpulan data tadi, ya tetap seimbang kedua tim ini. Sama-sama ada progres yang bagus di sektor lini belakangnya. Jika kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, kedua tim ini ada progres yang bagus di sektor lini belakangnya. Jadi untuk sektor lini belakang, kedua tim ini kesimpulannya seimbang. Lalu saya juga ingin membahas masalah untuk informasi tambahan juga untuk sektor waktu ya yang saya harus bahas. Ini Persik Kediri saya akan munculkan datanya terlebih dahulu. Kita lihat Persik Kediri ini mencetak gol ya paling banyak itu di menit 30 sampai 45 dengan persentase 42,1%. Dan menit 75 sampai 90 31,6%. Tapi kalian lihat dari menit 0 sampai 15 lalu 45 sampai 75 ini sangat kecil, sangat minim presentasenya. Jadi memang Persik Kediri dengan segmen waktu ini walaupun sudah penuh semua, tapi boleh dibilang ada 3 segmen waktu yang sangat minim ya, nggak di atas dari 10%. Ini yang saya ingin berikan kepada kalian bahwa memang di masalah power mencetak gol itu Persik Kediri dari segmen waktu ada pengaruhnya ya, ada faktor yang mendukung lah untuk membuktikan bahwa Persik Kediri di power mencetak golnya masih sangat minim untuk di berbagai segmen waktu. Itu ya untuk informasi tambahan saja ini. Lalu untuk Persikabo Bogor ini datanya saya munculkan. Nah ini Persikabo Bogor kalian bisa lihat walaupun memang paling banyak mencetak gol di menit berapa ini 45 sampai 60 ya sebesar 28,6%. Tapi kalau boleh dibilang ini rata-rata hampir merata semua gitu presentasenya, walaupun memang di menit 15 sampai 30 ini di bawah dari 10%, 7,1%. Tapi di keseluruhannya ini Persikabo Bogor sudah melebihi dari 10% semua di segmen waktunya, hanya satu saja yang belum di atas dari 10%. Jadi artinya memang Persikabo Bogor untuk masalah power mencetak gol dibuktikan juga dari faktor pendukung di segmen waktu menit mencetak gol ini. Ya, ini datanya Persikabo Bogor. Jadi itu aja untuk informasi saja ini untuk menit-menit gol untuk mendukung saja bahwa power mencetak gol di kedua tim ini bagaimana itu. Jadi kesimpulannya saya sudah berikan kepada kalian juga di masalah data klasemen seimbang, di masalah peringkat klasemen juga segmen klasemen juga seimbang karena sama-sama masuk di segmen papan bawah dan juga perbedaannya hanya 1 poin. Dan di lini depannya itu Persikabo Bogor dan di lini belakangnya itu seimbang. Jadi kesimpulannya di prediksi pertama berdasarkan dari data ini seimbang ya dengan persentase 50%. Dan jika memang hasil imbang ini terjadi ya skornya kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Apakah bisa 0-0? Ya bisa saja. Tapi kalau kita lihat bahwa Persik Kediri itu di lini pertahanan memang ada progres yang bagus. Dan di Persikabo Bogor di lini depannya itu power mencetak golnya selalu ada ya. Jadi kedua tim ini sebenarnya sama-sama ulet ya di sektor lini depan dan lini belakangnya. Walaupun Persikabo Bogor di sektor lini depannya lebih terlihat mantap ketimbang Persik Kediri. Tapi hasil imbangnya ya kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Dan di prediksi kedua tadi kita lihat bahwa ada nama Persikabo Bogor di masalah sektor lini depan. Maka di prediksi kedua itu ada Persikabo Bogor yang presentasinya sebesar 30% masih bisa 50-50 memenangkan pertandingan di pertandingan besok ini melawan Persik Kediri dengan persentase 30%. Dan jika menang Persikabo Bogor itu skornya antara 2-0 atau mungkin 2-1. Apakah bisa 3-0? Ya bisa saja, kita lihat besok kembali lagi ya, karena Persikabo Bogor ini juga di lini depannya terus meningkat dan di lini belakangnya ada progres yang meningkat juga. Dan di prediksi ketiga yang paling terkecil dengan persentase 20% Persik Kediri yang berhasil mencetak kemenangan. Dan jika Persik Kediri menang itu skornya juga antara 2-1 atau mungkin 2-0 atau 1-0 lah, 1-0 atau 2-1. Apakah bisa clean sheet? Ya kita lihat karena sektor lini belakang dari Persik Kediri ini sudah bagus, tapi di sektor depannya kembali lagi Persik Kediri tadi berdasarkan dari data power mencetak golnya masih sangat minim. Jadi kemungkinan paling ideal menangnya antara 1-0, ya sudah antara 1-0 atau 2-1 lah. Udah menang tipis jika Persik Kediri menang.
Itu aja, jadi kesimpulan tertinggi dari prediksi skor ya, sesuai dari data bahwa hasil imbang di 50%, lalu Persikabo Bogor 30% dan Persik Kediri 20%. Dan ini belum tentu fix benar 100%, bisa saja Persikabo Bogor yang menang, bisa saja Persik Kediri juga yang menang walaupun di presentasi terkecil, karena ini hanya berdasarkan dari data dan sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi. Dan kalian harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga, nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar hasilnya akan berimbang, ataukah justru di luar dari data yang artinya Persikabo Bogor dan Persik Kediri yang berhasil mencetak kemenangan dan membawa 3 poin. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, terutama yang nontonnya nggak di skip, respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di review-review atau prediksi skor selanjutnya. See you.